Jadi untuk pertanyaan pertama, seberapa dalam pemahaman Mas Fares mengenai tradisi sekaten? Apakah ada pengalaman pribadi yang berkesan terkait tradisi ini? Kalau saya sendiri hanya tahu kalau inti upacara sekaten ini, jadi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau pengalaman dari saya sendiri masih belum ada, masih belum pernah merasakan. Belum pernah ya? Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, di tengah era modern yang terus berkembang ini, Mas Fares itu bisa melakukan langkah konkret seperti apa yang bisa Mas Fares lakukan untuk mempertahankan atau melestarikan tradisi sekaten ini, yang tentunya juga biar nggak hilang ataupun punah dari generasi mendatang. Gimana tuh Mas langkah-langkahnya? Kalau langkah-langkahnya tuh bisa dengan pembelajaran kayak gini. Jadi kita kelompok nyari upacara adat yang emang udah jarang diketahui. Jadi selain kita kelompok yang mencari materi upacara ini bisa tahu, kita juga bisa ngasih tahu ke kelas siswa-siswa yang lainnya. Terus kemudian kita bisa cari di sosial media yang lain, misal Google dan lain-lain. Kita bisa mencari lebih dalam tentang apa itu upacara sekaten. Oke. Selanjutnya, menurut Mas Fares, apa dampak yang mungkin terjadi jika suatu budaya atau tradisi tidak lagi dilestarikan? Bagaimana hal tersebut bisa memengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan? Ya, tentunya ini nggak cuma sekaten ya Mas, tapi juga bisa ke tradisi adat yang lain yang lebih luas gitu. Kira-kira dampaknya apa nih kalau misalkan kita tidak mempertahankannya? Yang pasti dampaknya negatif ya, karena kebudayaan daerah ini tuh salah satu identitas dari kebudayaan negara juga. Jadi jika tidak dipertahankan sampai generasi-generasi yang berikutnya, maka identitas negara juga bakal semakin berkurang. Oke. Cukup sekian pertanyaan yang kami sampaikan Mas Fares. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Jadi buat pertanyaan yang pertama itu, apa pemahaman Bapak tentang tradisi sekaten? Terima kasih. Sekaten itu adalah bentuk upacara tradisional yang dilakukan pada bulannya itu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tradisi ini diselenggarakan setiap tahun dan merupakan bentuk upacara yang merupakan kolaborasi antara perpaduan tata-tata Islam dengan tradisi di Jawa, khususnya di Jogja. Ini dimulai sejak zaman kerajaan Demak sampai turun sampai ke kerajaan Mataram Islam yang banyak sekarang ini di Yogyakarta dan di Yogyakarta ini. Itu pemahaman saya. Jadi merupakan sekaten itu adalah bentuk upacara. Ya boleh dikatakan upacara adat dalam rangka memperingati apa? Kelahiran Nabi Muhammad. Dan kemudian ya tentu saja ada perpaduan antara cara-cara Islam dengan tradisi Jawa. Jadi yang ada di keraton. Begitu. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Pak Marna, bagaimana sih cara melestarikan sekaten di era modern ini? Nah, kalau untuk melestarikan ini dari keraton sendiri itu setiap tahunnya itu merupakan semacam sudah tradisi yang tetap dan wajib dilakukan oleh pihak keraton untuk tetap mengadakan sekaten itu. Jadi kalau dari pihak keraton sendiri sudah sangat menjaga kelestarian sekaten itu karena tiap tahunnya pasti diadakan. Nah, yang lebih perlu ditekankan itu adalah untuk masyarakat. Jadi ketika menanggapi sekaten itu paling tidak itu karena itu merupakan tradisi dari budaya kita, dari budaya Jawa yang di dalamnya itu banyak ikon yang ditampilkan ya. Kita sendiri juga harus proaktif, tidak hanya nonton dangdutnya, tidak hanya belanja jajannya, tapi benar-benar paling tidak pemahaman itu apa tahu kok ada gunungan, apa tahu itu ada kira, apa tahu itu ada sekaten sendiri kan sebetulnya berasal dari kata nama gamelan PSKI. Kemudian sekaten itu karena dalam acara itu gamelan itu dimainkan dan hanya 1 tahun sekali.
Nah, bagaimana kalau kalian sebagai pelajar? Oh, di sana ternyata sekaten gamelannya dimainkan. Nah, kita sudah punya gamelan. Kalian belajar kalamita, itu nanti kan kalian nyaman. Oh, di sana gamelan. Oh, di sini kita punya. Itu nanti mudah-mudahan dengan cara itu kita itu tidak akan lupa atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang budaya Jawa, khususnya yang digunakan dalam aikan sekaten itu sebagai aikan sekaten. Bicara begitu. Jadi kalau sekaten itu bukan hanya nonton untuk apa, nonton dangdut, apa pasar malamnya, tapi ritualnya apa, ritual sekatennya itu apa, gitu. Syukur-syukur sampai menonton filosofinya, gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Pak Marno, gimana jadinya kalau sekaten itu punah dan dampaknya itu gimana? Kalau sekaten itu kemudian hilang, tidak ada lagi, ya sama saja bahwa kehilangan ikon budaya itu sebetulnya tidak hanya sekaten apa saja. Kalau ikon budaya itu hilang, akhirnya kita itu sudah tidak. Kalau itu kan budaya Jawa, ya nanti kalau sekaten pun hilang, itu akan memberi kontribusi terhadap apa? Ada istilah orang Jawa hilang Jawanya. Nah, itu kalau sekaten juga hilang, bahasa Jawa tidak dikuasai, tari tradisional tidak dikuasai, gamelan asing bagi orang-orang Jawa sendiri, wayang itu apa, bahasa Jawa itu bagaimana, itu nanti kalau sekaten hilang, ada satu ikon budaya Jawa yang akan lebih mempercepat bahwa budaya Jawa itu akan semakin hilang juga, dampaknya secara lebih luas seperti itu. Kita bicara sekaten pasti erat hubungannya dengan budaya Jawa, khususnya sekaten itu hilang, semakin hilanglah kejawaan kita, semakin hilanglah ke Yogyakartaan kita. Begitu. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa dalam pemahaman Ibu mengenai tradisi asal Yogyakarta, yaitu sekaten? Apakah ada pengalaman pribadi yang berkesan terkait tradisi ini? Oke, halo, perkenalkan nama saya Dita Itaka. Saya salah satu staf di SMA Negeri 1 Depok. Saya tentang sekaten ya. Ini sekaten itu kan salah satu kayak pesta rakyat gitu toh. Nah, pesta rakyat yang diadakan saat Maulid Nabi biasanya. Nah, waktu itu Berita kan memang bukan orang asli sini ya. Jadi memang untuk tradisi-tradisi Yogyakarta itu memang kurang terlalu mengerti gitu. Nah, cuman waktu itu Berita kuliah di sini sekitar tahun 2011. Waktu itu sekaten itu diadakan di alun-alun utara. Itu banyak banget dan gede banget kan, kayak pesta rakyat itu. Jadi banyak banget ada mainan-mainan yang apa sih kalau sekarang tuh kayak pasar malam gitu kali ya. Terus waktu itu ada driftingan, terus ada kuliner-kuliner, banyak banget tuh tradisi-tradisi gitu. Sekarang kan kayaknya udah nggak ada ya di alun-alun utara, terus dipindah terakhir di mana di kita di mana lama banget dari sana. Terus Untuk pertanyaan kedua, di tengah era modern yang terus berkembang, langkah konkret apa yang Ibu lakukan untuk mempertahankan atau melestarikan tradisi ini agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi muda? Oke, sebenarnya sih dicari tahu dulu sih esensi untuk esensi terkait budaya ini apa, terus kayak intinya itu budaya ini tuh tujuannya untuk apa. Habis itu kan kita implementasikan nanti ke masyarakat, diadaptasi nih terhadap anak muda. Kembali lagi nih, anak muda itu kan sama generasi-generasi yang sebelumnya kan ya semuanya namanya ada generasi tua sama generasi muda ya, pasti kan seleranya juga beda. Nah, kalau gimana caranya untuk menyatukan ini ya kita satukan selera-selera itu, dianalisis lagi. Misalnya yang muda sukanya sekatennya kayak gimana sih, terus yang tua sukanya sekatennya kayak gimana sih, biar masyarakat umum tuh maksudnya target pasarnya tuh semua orang tuh bisa tahu gitu loh, tapi nggak mengurangi nilai atau esensi dari tradisi itu. Kalau langkah konkretnya sih kita harus analisis dulu ya, nggak bisa langsung ngomong kayak gini. Misalnya kayak kalau dulu kan sekaten itu kayak pesta rakyat, banyak mainan apa sih kayak pasar malam-malam itu ya. Cuman kan sekarang nggak semuanya suka hal-hal yang kayak gitu ya. Kalau orang dulu mungkin hiburannya
persoalan dari budget, ada macam-macam. Mungkin dulu orang hiburannya kayak gitu tuh menyenangkan, tapi kalau sekarang kan mungkin orang gampang bosan sama hal-hal kayak gitu. Tapi itu bisa banget dimodifikasi biar anak muda juga suka mau meramaikan yang namanya sekaten itu. Tapi pasti sekaten tuh nggak pernah sepi kok, selalu rame. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apa dampak yang mungkin terjadi jika suatu budaya atau tradisi tidak lagi dilestarikan? Bagaimana hal tersebut bisa memengaruhi kehidupan masyarakat di masa depan? Oke, namanya budaya itu kan ada budaya itu kan pasti ada tujuannya ya. Maksudnya dia tercipta budaya kan karena proses yang panjang. Nah, kenapa ada budaya itu kan pasti ada tujuannya. Budaya itu kan yang baik dan buruk ya. Nah, yang budaya yang baik kayak sekaten ini kan dia budaya yang baik dan harus dilestarikan lah kayak gitu. Kalau misal budaya yang baik tidak dilestarikan, terus apa kabar sama yang namanya etika, sama yang namanya norma-norma yang ada di kehidupan kita. Nah, hal-hal yang kecil kayak gitu, budaya itu pasti melekat di hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya budayanya itu sekaten nih, nah pasti ada etika, ada norma yang berlaku di situ yang bisa membuat generasi ke depannya itu makin bagus kayak gitu. Jadi namanya budaya, kultur itu harus tetap dilaksanakan. Pertanyaannya apa tadi detailnya? Namanya yang terakhir dampaknya ya. Dampaknya. Di dampaknya bayangin aja kalau misal budaya itu nggak dilestarikan, pasti banyak banget budaya intervensi dari luar dan lain-lain. Kalau kita nggak kuat di budaya kita, terus intervensi dari budaya lain, misalnya budaya luar atau misalnya budaya yang nggak baik, terus bisa mengintervensi teman-teman atau kalian sendiri, terus gimana? Jadi kan bisa jadi budaya yang hilang, terus bisa jadi nanti norma atau etika yang berkembang di masyarakat termasuk budaya sendiri itu sudah hilang. Lagi? Sudah.